Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Komite Kemanusiaan Indonesia. Sudah ada Bang Afifur Rahman. Nah, Bang Afifur Rahman ini alumni dari Sudan, Universitas apa Bib, tadi? International University of Africa. International University of Africa di Sudan. Iya, Nah, tuh. Bang Afif ini juga merupakan anggota atau staf dari PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Sudan. Dua periode, luar biasa Bang Afif. Yang ketiga mau nyalonin, Enggak lah. tapi mungkin karena sudah berhubung waktunya sudah pulang ya, jadi akhirnya dia pulang. Memang lebih penting pulang sih, mengabdi pada negara ya Pip ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Bang Habib, Ya, gimana eh, Bang Hamzah nih? selama di Sudan sejauh ini kira-kira nih berapa kali sih Mm-mm. ngerasain yang namanya bencana alam gitu? Kalau nggak salah biasa yang terjadi itu kan misalnya badai badai debu itu ya biasanya ya. Kalau orang Ya, orang Sudan bilangnya apa tuh? Badai debu itu? gubar atau Gubar, habub. habub itu. Iya, Mm. Nah, mungkin itu kan hal yang biasa ya di Sudan ya kan, karena memang anginnya cukup ya, kencang, terus kemudian sekitar situ juga banyak debunya atau kita istilahnya padang pasir ya. pasir. Nah, Betul. kira-kira selama Bang Apip di Sudan ini bencana apa yang paling sering terjadi di Sudan dan sekalinya bencana besar apa sih gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk badai pasir tadi sebenarnya bukan bencana, emang apa ya? Suatu hal yang biasa lah. Oh, udah biasa Karena ya? iya ada sering, itu biasanya musim peralihan antara panas ke dingin ataupun sebaliknya dingin ke panas gitu. Hmm. Nah kan memang angin itu kan datang dari arah utara, dari gurun pasir, Hmm. perbatasan Mesir. Ya kurang lebih seperti itu emang. Jadi untuk gubar tadi sebenarnya bukan termasuk bencana, cuman ya apa ya, bisa bilang kayak angin angin campur debu biasa gitu. Hmm. Iya. Dan itu biasa Asal terjadi jangan, ya? iya biasa. Asal Hmm. jangan mangap aja, penuh mulutnya Penuh nanti mulut ya. sama debu. Iya, iya. Oke, terus kemudian nih Kalau untuk bencana, ya. bencana selama di Sudan, bencana itu kan seperti banjir, gempa bumi gitu ya. Hmm. Nah, di sana kebetulan pas tahun terakhir Ana di Sudan itu ada banjir besar, Hmm. terbesar sepanjang sejarah selama 100 tahun terakhir. Oh, Masya Allah. Iya, jadi makanya kemarin yang sempat ada apa? Bantuan-bantuan penggalangan bantuan itu Hmm. yaitu untuk ke sana. Jadi memang banjirnya dahsyat sekali bisa dibilang kan tadi ter apa namanya? Terhebat Hmm. paling parah dalam 100 tahun itu kan. Iya, 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 iya. 102 orang meninggal, 46 luka-luka, 26.300 rumah itu hancur total. Hmm. Iya, nah, 40.000 lebih rumah rusak sebagian. Hmm. 359 lumbung pangan rusak kan Sudan, dia makanan pokoknya gandum kan. Hmm. Banyak juga binatang-binatang ternak yang mati itu banyak. Hmm. Itu kalau untuk bencana selama Apip di Sudan mungkin banjir itu tadi yang paling parah. Hmm. Ya, soalnya awal ke Sudan itu kan 2014 ya. Waktu itu lihat KPLN. Iya. Emang kalau hujan tuh paling setahun 2 kali atau setahun sekali dan itu cuman 2 menit, semenit. Hmm. Apa Tapi sih? akhir-akhir ini Iya.
Tapi Gimana? apa sih yang bisa menyebabkan itu cuma setahun sekali, setahun dua kali gitu? Apakah karena Ya, kondisinya geografisnya atau apa gitu? ya mungkin letak letak geografisnya kan Afrika kan, Oh iya, ha. dekat ke Mesir. Nah, tapi Hmm? akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang lah, Hmm, hmm. 2020, 19, 18, 17 itu intensitas curah hujan tuh meningkat emang, dan lama bener-bener kayak hujan di Indonesia, deres lama. Dan itu kan Sudan ini kan bukan negara apa ya, bukan negara maju lah, Hmm, hmm. dan mereka juga sebelum-sebelumnya nggak memperkirakan itu bakal terjadi curah hujan yang makin meningkat. Akhirnya ya karena tidak ada parit-parit yang seperti di Indonesia atau irigasi yang bagus, mereka cuma ada sungai, bahkan mereka kan ada sungai Nil kan, Iya. dua sungai Nil Hmm. pertemuannya di Sudan itu, ya otomatis ketika curah hujan meningkat ditopang dengan negara yang tidak siap dan ada sungai yang besar, sudah otomatis terjadilah banjir terparah selama 100 tahun itu di tahun 2020 ini. Hmm. Dan itu daerah, bukan daerah ibu kota yang tempat rata-rata mahasiswa tinggalin ya. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya itu. Ya, ya agak pinggir-pinggir. Tapi masih pinggiran ibu kota juga ada. Oke, oke, oke. Nah, terus kemudian eh kalau nggak salah itu banjir itu selama 3 bulan, banjir bandang yang jarang terjadi di Sudan itu jadi Mm-mm. bencana nasional selama 3 bulan kalau nggak salah ya. Iya. Ya, yang tadi dijelaskan juga bahwasannya memakan korban lebih dari 100, 102 lebih tepatnya ya mungkin ya. Nah, terus kemudian apa sih respon dunia gitu terhadap banjir bandang yang ada di Sudan itu? Kalau untuk respon dunia sebelah mana dulu nih? Oh iya. Kan ada dunia barat, ada dunia timur ya. Karena mungkin Hmm. Sudan ini kan lebih dekat ke Arab ya. Ya, ha. Ya akhirnya ya kita sering ngeliat di postingan-postingan Instagram Sudan itu, Mhm. ya bantuan dari negara-negara Teluk seperti Bahrain, Qatar, Oman, dan negara-negara Arab yang lainnya juga mereka menggalang dana gitu, dan itu lumayan cukup sangat membantu. Bahkan termasuk inisiatif dari teman-teman PPI Hmm. yang masa jabatannya Ustadz Bani, yaitu juga menggalang dibantu dengan Ustadz Hariri dengan Wikernya kan, Hmm. Wiker Sudan. Dan itu alhamdulillah banyak kekumpul dana itu, sangat membantu. Dan kalau nggak salah respon apa namanya dunia terhadap Sudan itu kan yang seperti Afif bilang tadi, Bang Afif tadi bilang itu cukup membantu. Terus kemudian apakah itu sangat berdampak bagi masyarakat di Sudan atau ya mungkin hanya sebagian saja gitu ya? Oh, sangat berdampak, apalagi Oh. terutama yang terkena dampak secara langsung kan terhadap banjir itu, Hmm. ya mereka sangat merasakan. Ya, contoh kecil aja mungkin dari bantuan yang PPI ya, yang digalang PPI bekerja sama dengan Lazismu Sudan, Hmm. Muhammadiyah, kemudian We Care, We care. ya We Care Sudan itu saat Hariri, yaitu total dana yang terkumpul pun Masya Allah 230 juta. 230 Itu juta ya. mungkin itu untuk sekelas PPI pertama kali bisa berkolaborasi dengan yang lainnya Hmm. dan bisa sampai 230 juta itu luar biasa gitu. Hmm. Dan itu disalurkan 2 kali. Jadi maksudnya nggak satu kali langsung drop semua, enggak, tapi dia 2 kali. Oke. Ya, tahap pertama itu untuk 200 keluarga terdampak Terus. di wilayah Jail Bahri itu. Hmm. Karena memang kalau lihat videonya benar-benar mereka meninggalin rumah di pengungsian. Hmm. Jadi rumah mereka benar hancur sama sekali, mereka nggak ada tempat tinggal, nggak ada makanan, nggak ada tempat tidur. Hmm. Nah, tahap keduanya 200 keluarga juga penerimanya di daerah Darroh Filab dan Wat Mukhtar gitu. Hmm.
Jadi dari galangan dana yang 250 juta, 230 juta tadi dijadiin per paket. Per paketnya itu sekitar 500.000, nggak dipotong 10.000 kayak. Aduh, jangan ngerempet ke situ. Oke. Keceplosan. Nah, terus kemudian ini apa ya? Selain banjir bandang, kalau nggak salah Abi tadi sempat nyinggung masalah gempa ya. Mm-mm. Ah, gempa ini juga terjadi di Sudan. Apakah dia termasuk dari Oh, ring apa namanya gempa itu apa bukan? enggak. Sudan nggak pernah gempa Sudan. Oh, Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. hanya banjir aja, hanya banjir. Hmm. Oh, berarti kalau misalnya kita kaji sedikit, memang eh, Sudan yang biasanya panas dan jarang terjadi hujan, tiba-tiba terjadi hujan deras dan lama, akhirnya menyebabkan banjir bandang itu yang menjadi bencana nasional selama 3 bulan itu benarnya. Iya, bener banget. Masya Allah. Jadi mungkin kalau di yang di ibu kota tempat mayoritas anak-anak Sudan tinggal, Hmm? itu paling ya becek gitu kan, Iya. keluar susah, terus eh, angkutan umum jadi lebih mahal Hmm, hmm, hmm. karena mereka bilang ini becek nih katanya, jalanan susah, dimahalin gitu. Tadi emang yang paling parah tadi yang pinggiran dekat-dekat Sungai Nil tadi, sampai rumah hancur, ada yang meninggal, kelaparan segala macam. Oke. Jadi kalau kita runut di Sudan ini memang geografisnya di Afrika yang notabene jarang hujan, terus kemudian hujan, potensi yang Mm-mm. paling besar itu adalah banjir bandang itu ya, berarti ya. Iya, Kalau betul mengenai sekali. kelaparan itu gimana, Pip, menurut Apip di Sudan itu? Kalau kelaparan ya bisa dibilang dari dulu ya, karena emang Sudan ini dibilang negara miskin juga, mereka ngasih beasiswa ke kita, tapi dibilang enggak juga, kita ngerasain gitu bahwasanya eh, perbedaan apa ya, status itu sangat terlihat gitu. Yang miskin miskin banget, yang kaya kaya banget. Hmm, berarti ada gapnya itu cukup tinggi berarti ya antara si kaya Oh dan si iya, miskin. Oke, oke. jelas. Apalagi mereka kan nggak ada istilah kalau beli-beli kayak mobil, motor, Hmm. rumah, itu kan nggak ada mereka istilah kredit, itu jarang sekali ditemukan kredit. Jadi emang yang mampu untuk beli itu emang yang bener-bener udah ngumpulin duit, udah kaya. Hmm. Masya Allah. Berarti ya memang selain banjir itu ketika musim penghujan ada Hmm. kelaparan yang harus diberantas juga berarti ya di Sudan itu. Iya betul. Tapi emang nggak separah yang kayak di Yaman, Oke. terus nggak separah kayak di Somal, Oh, ha, ha. yang bener-bener jelas gitu kan. Iya. Ha. Nah, terus kemudian mengenai apa ya tadi banjir, hujan. Biasanya kan eh, jarang terjadi hujan ya di apa di Sudan ini. Nah, sekalinya hujan Mm-mm. itu mungkin setahun 2 kali, setahun sekali, ya kan? Apakah Mm. biasanya juga terjadi banjir gitu, Pak? Pernah, tapi itu sebelum Ana datang tahun berapa ya? 2010-an lah pokoknya. Dan itu emang banjir, tapi nggak separah yang sekarang. Hmm, 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 hmm. Memang Oh, yang tahun ini betul-betul itu kita ngerasain sendiri, apalagi yang udah lama, yang biasanya hujan itu cuma 2 kali, itu pun juga sebentar. hmm. Ini luar biasa, hampir hampir tiap hari pernah bahkan, Wah, dan awet. kita aja di Indonesia nih, sekarang udah hujan 2 jam aja udah wanti-wanti mau banjir nggak nih? Iya makanya, Iya, iya, iya. apalagi Sudan kan. Nah, mengenai kondisi di Sudan bagi pelajar Sudan, kalau nggak salah sempat terjadi konflik ya di Sudan itu. Apakah mahasiswa-mahasiswa Sudan yang ada, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan ini berdampak mengenai dari konflik itu atau berlindung di kedubes? Oh, kalau dibilang berdampak jelas ya. Hmm.
karena salah satu dampaknya itu perkuliahan dinonaktifkan. Jadi otomatis mahasiswa tersendat di sana kan dan harus menunggu hampir setahun lamanya mereka. Masya Allah. Kemudian internet itu sempat dimatikan sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan lah. Oh, Allah. Bener-bener dimatikan internet, nggak ada akses internet sama sekali, nggak ada jaringan untuk WhatsApp, untuk YouTube, Instagram segala macam, untuk yang lainnya browsing. Nah, alhamdulillah KBRI di situ mereka menyediakan apa ya? Kan di KBRI itu dia pakai WiFi, maksudnya jaringan yang itu nggak langsung dari Sudan gitu. Jadi akhirnya nggak diputus. Okay. Jadi sempat jadi kalau mahasiswa yang ingin ke sana dijadwalin jam segini, silakan untuk pakai fasilitas yang disediakan, fasilitas internet. Kalau dalam kisruhnya sendiri ada yang sempat terbawa kah dari mahasiswa Indonesia apa gimana? Ya mungkin di Indonesia pernah dengar kali ya atau lihat berita yang dikabarkan bahwasanya ada sekitar berapa? 4 orang mahasiswa Indonesia yang ikut demo. Itu bukan demo. Sebenarnya itu mereka nggak ikut sama sekali dan itu bukan demo ketika penurunan pemerintah, tapi lebih ke demo baru-baru ini. Jadi demo solidaritas gitu, mengkritik pemerintah transisi yang baru ini terhadap kinerja yang bisa dibilang lebih jelek lah dari pemerintah sebelumnya, lebih buruk. Okay. Itu dan ternyata itu mereka cuman ngelewat aja tadinya, cuman lewat, tiba-tiba ada yang ngambil foto itu tersebar, ya udahlah akhirnya mereka sempat tertahan gitu kan. Padahal mereka nggak ikut sama sekali. Iya. Hanya kesalahpahaman aja. Okay. Padahal sebenarnya nggak ikut ya. Istilahnya aksi damai lah. Kita biasanya aksi Ya, biasa. bisa dibilang gitu. Tapi kalau untuk yang ketika konflik itu benar-benar itu masyarakat Sudan itu turun ke jalan, bakar-bakar ban, kemudian sampai bakar kantor bupati apa yang di daerah itu. Ya pertama disebabkan emang alasannya awalnya itu di daerah itu harga roti naik parah gitu kan. Tapi sebenarnya emang dasar kaum sepilis saya sih menurut saya yang komunis itu untuk menguasai Sudan. Karena memang pemerintahan yang Umar Bashir ini kan lebih dekat ke Islam dia. Beberapa juga pakai hukum Islam. Ya mereka yang nggak senang dengan itu ya sudah saatnya mungkin ingin menjatuhkan, udah 30 tahun berkuasa soalnya. Bukan kerajaan kan, tapi masih presiden kan untuk sistem. Iya, enggak, bukan kerajaan. Oke. Terus kemudian mungkin ada yang bisa Bang Apip sharing mengenai entah itu tentang pendidikan Sudan atau kebencanaan. Kalau bencana tadi udah banyak dijelaskan lah ya. Banjir tadi, kemudian bisa dibilang bencana sosial juga kayak rusuh tadi, rusuh penurunan presiden, dan demo-demo protes kenaikan harga roti, harga gandum, harga minyak, kelangkaan minyak juga. Lebih ke berbagi untuk masalah pendidikan aja kali kan, bahwasannya memang bisa dibilang Sudan ini lagi jaya-jayanya untuk para penuntut ilmu yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, mengambil syariah atau dirosat atau Quran, karena emang bukan ingin membandingkan ya. Kalau bisa dibilang kalau Mesir mungkin bisa dibilang karena udah terlalu banyak mahasiswa Indonesianya, dan di sana juga udah terasa kayak Indonesia gitu, saking banyak diri ketemu. Iya.
Betul. Ya, tapi kalau Sudan ini memang belum nyentuh angka 2000 dan itu juga udah bisa dibilang banyak sih. Beda dengan ketika saya awal datang itu baru 400 lah. Oke. Nah, tapi alhamdulillah makin kesini emang makin mulai banyak apa ya, yang awalnya waktu saya awal datang itu talaki atau belajar dengan syekh saya di masjid itu hanya beberapa, dan sekarang udah semakin banyak, bahkan udah sampai kita bisa manggil syekhnya ke rumah gitu kan untuk ngajarin terutama dalam hal fikih, fikih Syafi'i, kemudian masalah Quran, qiraat atau hadis seperti itu. Dan kalau untuk kuliah formalnya sendiri, alhamdulillah juga sebenarnya kita tersebar di 3 universitas besar. Yang tadi tempat saya belajar itu mayoritas di sana International University of Africa, terus ada Islamic Science, Quran Islamic Science itu apa nyebutnya. Dan ada juga Omdurman Islamic University yang tempat Ustadz Somad S3. Iya. S3. Dan ada juga Quran dan Sains yang di Muat Madani, 3 jam dari ibu kota, seperti itu. Oke, nah, kita berdoa supaya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Sudan selamat dari bencana sosial maupun bencana alam ya. Amin, amin, amin. Karena Insya Allah. memang mereka itu kan perantau ya, jadi termasuk aku juga ngerasain bagaimana rasanya bencana sosial waktu itu, kerusuhan, terus kemudian juga penggalangan dana untuk bencana alam, ya kan? Ya, nah bahkan sekarang ini yang terbaru itu ada sekitar apa ya? Karena ada konflik di perbatasan Ethiopia. Akhirnya kurang lebih ada 50.000 keluarga pengungsi dari Ethiopia datang ke Sudan. Kondisinya benar-benar memprihatinkan, kelaparan segala macam. Dan itu sekarang lagi apa ya? Lagi ramai diperbincangkan. Oh, refugees berarti ya maksudnya ya? Iya, refugees. Emang isu refugees ini cukup apa namanya di hubungan internasional itu cukup banyak gitu kan, selain yang dari dulu kita pernah waktu ketika Arab Spring itu Suriah walaupun memang sampai sekarang masih belum selesai konfliknya, akhirnya apa namanya mengungsi di Turki bahkan hingga Jerman yang di tengah-tengah Eropa, ya kan. Tapi mungkin untuk Termasuk Sudan. termasuk Sudan, termasuk Termasuk Sudan. ada yang ke Sudan. Tapi ketika Arab Spring itu Sudan masih cenderung aman apa gimana tuh? Sehingga banyak ada yang mengungsi di Sudan. Ya, pertama aman, bisa dibilang cukup aman, dan kedua mungkin bagi mereka lebih murah lah dibanding untuk mengungsi di Turki atau segala macam. Dan di satu sisi juga lebih mudah untuk mendapatkan kewarganegaraan. Jadi contoh kayak kemarin ada konflik Yaman, akhirnya banyak orang-orang Yaman berbondong-bondong ke Sudan. Kemudian konflik Suriah juga banyak beberapa yang ke Sudan. Kemudian sekarang ini konflik di Ethiopia, banyak orang Ethiopia datang ke Sudan karena memang untuk mendapatkan kewarganegaraan di sini waktu itu, nggak tahu sekarang ya, waktu itu sangat mudah. Bahkan saya pernah ngobrol itu dia bilang cukup 2 tahun di Sudan nanti bisa ambil kewarganegaraan Sudan. Nah mereka juga kadang kayak gitu, apalagi yang Suriah itu ke Sudan itu cuman buat ngambil kewarganegaraan biar bisa masuk ke negara lain kayak Eropa gitu kan. Oh. Ya, hanya tempat apa ya, tempat transit Transit sementara ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Apip atas sharing-sharingnya mengenai kebencanaan, pendidikan, dan pengalamannya selama kuliah di Sudan. Alhamdulillah selama 24 menit ini insya Allah para pendengar maupun yang nonton di YouTube insya Allah bakal apa namanya excited di Sudan, dan makin banyak lagi mahasiswa-mahasiswa di Sudan insya Allah. Insya Allah makin banyak yang berkualitas. Amin insya Allah. Baik, terima kasih kepada penonton channel Komite Komunis Indonesia. Kita lanjut di konten selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.